warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona Marlina SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 07 Padangkubu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK UIN Bukit Tinggi. NIM 21124241. Pada hari ini, Kamis 30 Januari, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 SD Negeri 07 Padangkubu. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hebat, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pagi hari ini anak-anak ibu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk datang ke sekolah ini. Nah, sebelum kita membaca doa, terlebih dahulu ibu lihat cek kerapian dulu, kerapian kelasnya, pakaiannya. Sudah siap, sudah rapi semuanya ya, alhamdulillah. Sekarang ketua kelas silahkan siapkan kelasnya Rizky Amanda. Siapkan nak. Siap, Red. Hormat, Red. Tegak, Red. Baca doa, Red. Membaca doa. Sekarang kita akan membaca satu buah ayat pendek, yaitu surat Al-Fatihah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan satu buah lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Untuk anak-anak ibu persilakan berdiri. Alhamdulillah,
dahulu. Nanti kalau ibu bilang ibu absen, bilang hadir ya bagi yang hadir. Muhammad Iqbal, Ibu. Rizky Amanda, Ibu. Raffi Ramadhani, Ibu. Kevin, Ibu. Hakim, Ibu. Asta Aliza, Ibu. Astin Puratayun, Helena Putri, Ibu. Ashifa, Ibu. Jihan, Naila, Ibu. Rehan, Ibu. Gio, Ibu. Suci, Ibu. Rizka. Ibu. Alhamdulillah hari ini anak ibu hadir semua. Allah masih memberikan kasih kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk datang ke sekolah dan sama-sama kita Silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum ibu memulai ke pembelajaran baru, sekarang ibu tanya, apa pelajaran kita minggu yang lalu? Siapa yang tahu? Salam, Bu. Apa nak? Salam. Pintar. Nah, apa jawabannya? Salam. Bab 8. Apa lagi minggu yang lalu nak? Senang menolong orang lain. Hebat, senang menolong orang lain. Nah, minggu yang lalu di bab Aku Anak Soleh kita sudah membahas mengenai apa? Tadi sudah disampaikan oleh teman kita. Yang pertama salam, yang kedua senang menolong orang lain. Nah, pada hari ini ibu akan membahas subbab selanjutnya, yaitu ciri-ciri orang munafik. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita mengenai ciri-ciri orang munafik, sekarang ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita? Nah, Asta silakan bacakan nak. Tujuan pembelajaran menjelaskan ciri-ciri munafik, contoh sifat-sifat munafik, akibat atau bahaya dari sifat munafik. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama menjelaskan ciri-ciri munafik. Yang kedua menyebutkan contoh-contoh sifat munafik. Dan yang terakhir apa? Cara menjauhi sifat munafik. Nah, itulah tiga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, sekarang ibu tanya dulu atau namanya pertanyaan pematik. Nah, siapa yang tahu apa itu munafik? Coba tunjuk tangan. Coba pintar. Apa nak? Pintar, beri tepuk tangan buat kita. Berarti bisa mengikuti perintah ibu minggu yang lalu untuk membaca buku di rumah mengenai pelajaran kita hari ini. Siapa lagi yang mau tahu apa pelajaran kita mengenai munafik? Apa itu munafik? Tidak tepat janji. Apa lagi? Ada 3 ciri-cirinya. Apa lagi yang satu lagi? Berbohong. Berbohong, pintar. Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya, ibu lihat ada membaca buku di rumah seperti yang ibu perintahkan. Alhamdulillah. Nah, untuk lebih lanjut mengenai pembahasan kita di subbab 3, bab 8 mengenai ciri-ciri orang munafik. Sekarang ibu akan tampilkan sebuah video. Anak-anak ibu tolong amati video di depan dengan seksama, dengan serius. Nah, perhatikan ya. Ah
Rohul, kamu ambil tuh semuanya sih. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Kamu panggil aku ya? Enggak. Kata siapa? Aku Andika bilang. Yang bohongin kamu. Oh, kasih ya. Assalamualaikum. Rohul. Gampang amat sih kamu dibohongin. Itu aja kamu percaya. Aduh, Rohul. Hei, kamu bohongin aku ya? Maafin aku dong. Ah, nggak usah, dasar tukang bohong. Minta maaf sekali. Ah, nggak usah. Maafin aku dong. Aku aja bercanda. Oke, kali ini aku maafin. Jangan ulangi lagi ya. Iya, untuk menembus kesalahan saya akan berjanji untuk mentraktir kamu sekali. Bagaimana? Oke, saya setuju. Tapi satu hal, tunggu di sini ya. Oke, cepat ya. Iya. Tunggu ya. Mana sih Andika ini? Andika mana sih? Wah. Assalamualaikum. Kamu lihat Andika nggak? Oh, lagi ngapain? Oh, makasih ya. Assalamualaikum. Enak banget kamu. Dasar tidak merasa bersalah. Mana janjimu? Masih ada nggak makananmu? Dasar. Kenapa kamu melanggar janji kamu tadi? Lupa. Saya beri kamu kesempatan satu kali lagi. Sekarang saya beri kamu amanah. Jangan sampai kamu hianati ya. Tadi siang saya pinjam songkok Fakih. Dan sekarang saya harus mengembalikannya sore hari ini. Maka dari itu saya berikan kamu tugas. Kasih songkoknya sekarang juga. Ngerti? Ingat, jangan lupa lagi. Ini amanah. Jangan sampai kamu hianati. Pergi sana. Waalaikumsalam. Iya sudah, saya tadi kasih Andika. Apa? Beneran dia tidak kasih kamu? Apa beneran dia tidak kasih kamu? Aduh, dasar Andika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berkata, berdusta, dan apabila berjanji, mengingkari, dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari video yang ibu tampilkan tadi, anak-anak ibu dapat melihat ada berapakah ciri-ciri munafik? Ya, pintar anak-anak ibu. Yang pertama siapa yang tahu? Coba ya, Ben. Pintar dari itu bukan suara saya. Ya, cepat ya.
video tersebut bahwasanya ada seseorang teman yang katanya si A memanggil, pas si B datang ke si A, ternyata itu teman si B tidak ada memanggil, maka si A sudah berbohong. Dan yang kedua, dia berjanji kepada temannya untuk membelikan makanan karena dia sudah berbohong. Untuk menebus kebohongannya, dia berjanji mau memberi makanan. Apa yang terjadi? Janjinya diingkari. Pintar, Ibu. Janjinya diingkari. Dan yang terakhir, dia memberikan amanat untuk memberikan apa? Songkok kepada yang temannya yang meminjam, tetapi dia tidak memberikan songkok tersebut, maka disebut namanya tidak amanah. Pintar. Jadi di sini terlihat jelas bahwa ada 3 ciri-ciri orang munafik seperti yang dijelaskan hadis tadi, hadis riwayat Al-Bukhari, yang artinya ada 3 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, apabila berkata bohong. Yang kedua, apabila berjanji dusta. Dan yang ketiga, apabila diberi amanat berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, itulah video yang dapat Ibu jelaskan. Sekarang Ibu bertanya, apakah anak-anak Ibu sudah paham mengenai apa itu munafik dan bagaimana cara menjauhi sifat munafik? Siapa yang tahu bagaimana cara menjauhi sifat munafik? Harus berkata jujur. Pintar, harus berkata jujur. Beri tepuk tangan buat harus berkata jujur. Siapa yang tahu lagi? Harus tepat janji. Nah, cara menghindari munafik, kita harus bersifat jujur, berkata jujur sesuai dengan perbuatan dan perkataan. Kalau kita berjanji, harus kita tepati. Dan kalau kita diberi amanah, harus kita sampaikan. Contoh lagi, selain di video bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Asifah berpesan kepada Asta. Asta, bilang sama Astin besok pergi main bersama. Kata Asta, ya Asifah, nanti pas ditanya Astin sama Asifah, Tin, ada nggak Asta bilang kemarin mau ngajak kamu pergi jalan? Kata Astin, tidak ada. Nah, berarti Asta tidak amanah. Kenapa tidak amanah? Karena tidak menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Asifah kepada Astin. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi dan pembahasan kita mengenai ciri-ciri munafik, apakah sudah paham mana Ibu? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu akan bentuk anak Ibu menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok pertama, kelompok durian. Tugasnya sudah Ibu tuliskan di sini. Nanti akan diambil ke depan tugasnya ya. Kelompok yang pertama yaitu kelompok durian. Dulu kelompok durian ada kelompok durian Asta, Kevin, Rehan, Iqbal. Ya, nanti jemput ya ke depan. Nanti. Setelah itu, kelompok 2, kelompok rambutan, yaitu ada namanya
Rapi, Suci, Rizka. Ya, hafal ya nama kelompoknya. Nanti tugas kelompoknya di sini sudah Ibu jelaskan. Dan kelompok 3 yaitu kelompok manggis, Helen, Naila, Rizky, Amanda, dan Jihad. Nah, nih. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok jambu, kelompok 4, yaitu Hakim, Gio, dan Astin. Nanti anak-anak Ibu akan menjawab pertanyaan dari yang Ibu berikan. Nah, jawab pertanyaan dari pertanyaan yang Ibu berikan yang sudah Ibu tuliskan di sini ya. Nanti anak-anak Ibu mencari jawabannya secara bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri karena kita tugas kelompok. Nah, untuk itu anak Ibu sekarang silakan bentuk jadi 4 kelompok seperti nama-nama yang telah Ibu bagi tadi. Silakan Ibu bantu. Nah, tidak ada lagi yang suara. Kelompok durian. Kelompok durian. Silakan jemput. Ini nah. Ini kelompok durian. Ini soalnya, jawab nanti ya pertanyaannya. Yang kedua, kelompok rambutan. Silakan dijemput ke depan. Dan yang ketiga, kelompok manggis. Kelompok manggis. Silakan ke depan kelompok manggis. Mana kelompok manggis nak? Sudah dibagi tadi. Dan yang terakhir, kelompok jambu. Nah, anak-anak itu semua sudah mendapatkan apa? Tugas dari Ibu. Jadi, tugasnya yaitu mengerjakannya secara berkelompok. Silakan anak-anak Ibu kerjakan secara berkelompok. Diskusikan dulu apa isinya yang paling tepat dari pembahasan kita hari ini. Silakan dikerjakan. Apa nak? Yang warna apa ini nak? Biru mina. Tidak, apa yang ada warnanya ini ya? Nah, silakan bekerja secara berkelompok. Nah, cari isinya secara bersama-sama. Gio boleh
kelompok durian, kelompok apa lagi? Jambu. Nah, sekarang kelompok jambu silakan berkeliling kelompok lain memberikan penilaian. Amati dulu nak ya, bagaimana untuk kelompoknya, baik kah, bagaimana kah? Lanjut. Nah, selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok manggis. Silakan pergi ke kelompok lain untuk melihat hasil diskusinya dan memberikan tanggapan. Berikan penilaian ya. Nah, sekarang anak-anakku sudah dapat penilaian dari masing-masing kelompok. Nah, jadi apakah anak-anak itu sudah selesai semuanya? Sudah. Ibu akan memanggil terlebih dahulu kelompok jambu untuk membacakan hasil diskusinya ke depan dan menempelkannya di depan. Silakan kelompok jambu. Ya, baca. Semuanya boleh dong. Ya. Pintar, nah ini. Silakan. Iya, pintar. Nah, sekarang dengarkan kelompok lain atas jawaban yang diberikan oleh kelompok jambu. Coba dengarkan dengan seksama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kamu ketika mendapatkan titipan teman? Saya akan menjaga titipan teman dengan baik dan tidak lupa untuk memberikannya kembali pada waktu yang sudah disepakati. Saya merasa bertanggung jawab atas apa yang dititipkan kepada saya. Pertanyaan kedua, mana? Ceritakan pengalaman kamu memberikan amanah kepada orang lain. Saya pernah Berarti memberikan ke depan, amanah kepada teman saya untuk membawa buku yang saya pinjamkan. Saya merasa percaya kalau dia bisa menjaga buku saya dengan baik, dan saya merasa senang bisa membantu teman dengan memberikan amanah. Bagaimana tanggapannya kelompok durian, rambutan dan manggis atas kerja kelompok dan jawaban yang diberikan oleh kelompok jambu? Betul. Beri tepuk tangan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada perwakilan kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 2 yaitu manggis. Manggis tampil nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu ingkari janji? Ceritakan hingga denganku. Pernah saya berjanji akan bermain bersama teman-teman setelah sekolah, tapi saya
Allah. Silakan anak-anak ibu nanti perhatikan penyanyinya di depan ya. Amal apa yang disukai Allah? Salatlah, salatlah, salatlah tepat waktu. Apalagi yang disukai Allah. Salawatlah, salawatlah pada Nabi Muhammad. Apalagi yang disukai Allah. Berjuanglah, berjuang di jalan Allah. Apalagi yang disukai Allah. Berbakti